Ya, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Top 2 News. Dr. Budiawan, Anda apa komentar Anda setelah melihat? Saya menarik dari pembicaraan Pak Oto terutama ya, bahwa cairan tubuh dalam kaitan yang ada dari almarhum Mirna ini tidak ada data analisis yang berkaitan pembuktian adanya cyanida atau tidak. Hasilnya yang memang belum ketahuan. Itu saya pikir itu sesuatu yang kalau itu terjadi dan benar tanpa ada informasi kepastian itu adalah suatu cara yang absurd dalam penelitian, itu memang membahayakan dalam arti akademis pun, dalam arti forensik pun ya. Harus ada itu. Karena poinnya adalah orang itu terpapar atau orang itu terkontak, itulah yang kemudian jadi respon atau efek yang terjadi. Kalau kita bicara cyanida, karena dia racun, maka keberadaan dia dalam organ tubuh lah yang memberikan kemungkinan efek atau respon. Kalau itu tidak ada dan tidak pasti ditegaskan, wah saya pikir itu sesuatu yang tidak masuk akal untuk dalam proses, apalagi dalam persidangan, karena itu bukti fakta. Harus ada. Justru inilah bukti kuncinya begitu. Bukti kuncinya bahwa orang itu teracuni atau tidak. Sedangkan ada di dalam gelas kemudian dianalisis mungkin saja ada, siapapun bisa melakukan dalam pengertian di dalam gelas. Tetapi selama di dalam gelas itu tidak sampai kepada dan tidak ditemukan dalam tubuh organ manusia atau korban, maka itu tidak ada kaitan sama sekali bahwa kalaupun saya memberikan suatu cyanida dan orang itu kemudian dicek dalam organ tubuhnya tidak ada cyanida, bukan berarti saya membunuh dia. Nah ini yang saya katakan, saya khawatir kalau itu yang memang benar-benar terjadi. Tapi kan saya tanya sama Pak Oto, ada nggak bukti-bukti yang secara justifikasi hukumnya itu ada diberikan atau tidak? Anda begitu yakin itu sekali, Bang? Tanya kepada saksinya. Di dalam berita acara juga tidak ada yang saya temukan, makanya saya tanya. Dia bilang mana hasilnya? Wah nggak tahu saya. Dia bilang nggak jelas kemarin asal-asalnya itu. Mana hasil pemeriksaannya? Ya inilah itu sama katanya, digabung dengan yang lain. Mana boleh? Ini kan kalau saya tidak itu kan gelasnya itu BB1, BB2, BB3, BB4. Nah, ini BB4. Jadi mestinya kan ada BB1 hasilnya ini, BB2 ini. Nah, BB4 nggak ada hasil. No report. Ya itu kan pendapat Pak Oto kan. Kita sebagai akademis enggak kan kita cerita yang kita dengarkan begitu kan. Dan ada di TV kan ditonton orang kemarin kan. Iya. Kalau kami kan mendengar langsung ini kan tapi tentunya fakta. Coba diputar lagi nanti sekali lagi itu teknologinya itu saya tanyakan itu persis. Kenapa demikian? Saya katakan diputar. Ya, itu perlu itu. Karena tidak mungkin orang mati tanpa penyebab kan begitu ya. Tapi seharusnya pada saat pemeriksaan pertama di klinik maupun di Abdi Waluyo itu kalau memang sudah dinyatakan meninggal, sudah ada surat kematian ya begitu kan seharusnya. Nah, surat kematian menyatakan mati jam 8.30, jam 6.30 kalau saya, 1 jam kemudian lebih kurang, dan dinyatakan tidak ada kelainan. Tidak ada kelainan saya nggak tahu artinya di sini dokter. Dok? Saya nggak tahu. Tidak ada kelainan aja. Kalau tidak ada kelainan itu dokter Prof Agus lagi. Artinya apa, Prof? Dokter itu biasanya kalau membuat satu sebab kematian, kalau kita nggak yakin, biasanya kita akan mengatakan tidak dapat ditentukan. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa overjudge gitu kan. Kita melampaui satu pendapat yang tidak pasti. Nah, sehingga dalam konteks ini cara berpikir di kita itu adalah gini, yang sudah pasti itu nggak boleh dibantah, itu prinsipnya. Tapi penyimpulannya itu boleh dibantah, boleh diperdebatkan, gitu ya. Jadi kalau dalam kasus ini misalnya mati udah jelas ya, gitu. Soal nanti time of death-nya itu berbeda-beda, itu adalah individualis ya, antara interaksi antara racun dengan tubuh ya, seperti apa? Karena daya tahan manusia bisa berbeda-beda. Nah kemudian kedua adalah tadi hasil labnya adalah cyanida, itu nggak boleh dibantah. Sepanjang belum ada hal yang lain gitu. Nah, tinggal masalah sebelum ada yang lain. Nah, cyanida itu dalam kondisi normal itu tidak ada di dalam tubuh. Nah, sehingga dia adalah dicurigai ke sana. Sehingga itu penyimpulan namanya. Nah, penyimpulan adalah bukan bukti langsung. Ini boleh didebat. Tapi kalau memang cara mendebatnya juga nggak bisa mengatakan bahwa ada sumber sebab yang lain, ya sudah itu terima. Artinya sampai dengan saat ini kita masih percaya dari hasil lab itu ada ditemukan cyanida, begitu ya? Masuk atau tidak nggak ada bukti kan? Nah itu jumlah itu ya jelas dulu kita ada di gelas. Dan kedua, apakah itu berasal dari cairan Mirna juga menjadi question kan? Apakah itu? Kalau kita bicara dalam konteks cyanida yang ada dalam tubuh almarhum Mirna, kalau dosisnya besar, itu tidak mungkin dia dari rumahnya sampai ke tempat itu kemudian dia tidak meninggal dalam kalau dosisnya besar. Artinya gini, kan kita ragukan apakah cyanidanya itu berasal dari kopi atau tidak. Tetapi kalau kita
temukan dalam bentuk analisisnya di dalam dalam cairan tubuhnya bahwa itu ada sianida, firm dalam pengertian dijustifikasi secara hukum dalam berita acara dan sebagainya, itu ada sianida, maka sianida yang dalam dosis besar itu diyakini ada sumbernya dari sumber sekitar kita ketika dia ada, tidak mungkin sianida ditunda gitu. Maksudnya kan bisa saja, dia ada sianida tapi sianida dari mana gitu. Bukan, karena apa? Karena kalau sudah sampai lethal dose itu hanya hitungan waktu, menit, kapan dia akan mati. Karena kalau sudah tercapai akan mati. Dan bagaimana membuktikannya? Cairan tubuhnya diambil. Dan cairan tubuh ada dari mana? Ketika kalau dia ada dalam proses minum, maka akan dilihat apakah di dalam tubuh dalam pengertian di organ tubuh ada akan terbukti. Nggak mungkin misalnya di tempat sana gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu terakhir Prof. Otto. Kemarin saya tanya ahlinya, kenapa tidak ada tiosenat di dalam hati? Saya tanya begitu kan? Dia jawab, oh cepat sekali mas matinya, hitungan detik. Ya kan? Karena apa? Jumlah yang masuk banyak. Padahal matinya 1 jam kemudian. Ini kontradiksi kan? Kita bicara tiosenat itu lain lagi. Bukan, maksud saya, bukan itu saya tanya. Saya tanya itu adalah, dia bilang matinya terlalu cepat, hitungan detik gitu loh. Padahal faktanya bukan hitungan detik. Kalau itu maksud saya, kalau tiosianat beda dengan sianida. Sianida adalah suatu zat asalnya, dan kalau di dalam tubuh dia akan dimetabolisnya, akan dirombak, salah satunya menjadi tiosianat. Iya betul. Nah itulah proses membutuhkan itu. Tetapi apa tiosianat itu kemudian berkaitan dengan sianida? Jelas bisa, tergantung pada dosis yang ditemukan juga tiosianat itu. Dan kembali lagi intinya adalah ketika lethal dose tercapai, itu exactly tidak bisa dikatakan, tidak terbantahkan bahwa itu ada sianida yang menyebabkan berisiko mematikan. Itu yang poinnya di situ. Artinya kita masih menunggu Bang Otto ini ya untuk bisa membuktikan begitu bahwa memang hasil lab itu yang tidak diberikan kembali begitu ya. Tentu saja, jadi kita bertanya-tanya kan. Besok kita sudah mulai persidangan kembali Bang. Kan? Tapi saya mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan kebenaran ini. Besok mulai persidangan kembali Bang. Mungkin Anda bisa buktikan kembali begitu ya apa yang Anda sampaikan pada malam hari ini. Kalau memang tidak ditemukan sianida, tidak ditemukan atau tidak adanya lagi hasil begitu ya, hasil pemeriksaan atau hasil otopsi begitu ya. Baik, kita harus akhiri perbincangan kita malam hari ini pemirsa, masih menjadi teka-teki karena memang sampai dengan saat ini proses persidangan masih berlangsung. Adakah sianida sebenarnya dalam kopi Mirna? Terima kasih Bapak-bapak, Bang Otto, selamat bersidang untuk besok. Semoga lancar untuk semuanya. Amin. Saya Rizka Indah pamit, sampai jumpa. Thank you Bang. Thank you Bang. Thank you Dok.